Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Ananda Hairunisa dari kelas TI 22C3. Ingin menjelaskan materi tentang IoT atau Internet of Things di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengenalan teknologi Internet of Things tersebut. Perangkat Internet of Things atau yang sering disebut dengan IoT itu pertama kali ditemukan pada tahun 1980 di Universitas Carnegie Mellon, USA. Sekelompok mahasiswa di universitas tersebut menciptakan gimana sih cara agar mesin penjualan otomatis Coca-Cola di kampus mereka dapat melaporkan isinya melalui sebuah jaringan, sehingga mereka dapat mengetahui isi Coca-Cola tersebut sudah habis atau belum, tanpa perlu mereka datang ke mesin tersebut. Mereka memasang skala mikro di dalam mesin tersebut untuk melaporkan berapa banyak kaleng Coca-Cola yang tersedia. Nah, sejarah Internet of Things ini dimulai istilahnya pada tahun 1999 oleh Kevin Ashton. Frase tersebut dia gunakan untuk mempresentasikan proyek sensor baru miliknya. Nah, ini timeline perkembangan IoT. Pada tahun 1989, itu dia pertama kali IoT keluar device mesinnya, terciptanya mesinnya. Pada tahun 1993, itu the first only webcam in use in Cambridge yang tadi itu pertama kali keluar webcam online-nya pada user di Cambridge. Pada 1994, Stephen Mann create webcam. Pada 1999, Kevin Anton coins the term Internet of Things. Pada 2008, the number of connected devices overtakes the number of people in the world and IoT is born. Itu pertama kali dikonekin oleh sebuah device oleh seseorang dan terlahirlah dunia yaitu teknologi IoT. 2007 first phone is launching. 2007 pertama kali handphone itu muncul. 2005 UN publish is the first report of the Internet of Things. Ini 2005 UN pertama kali publish tentang Internet of Things. Tahun 2000 LG announced the first smart refrigerator. 2009 the original Fitbit activity tracker is released. 2011 IoT comes info Bing. 2014 Seoul becomes the world's first smart city. 2015 IoT goes mobile with smartphone. 2022 World Economic Forum names IoT as one of the 3 most impactful technology advances. 2021 more than 10 million active IoT devices active. 2020 the number of IoT devices connect increased more than 50% of the active connect devices. 2016 our IoT core is launching. Nah, selanjutnya
Apa sih Internet of Things itu? Pengertian Internet of Things atau yang sering disebut dengan IoT. IoT atau Internet of Things itu sering disingkat menjadi IoT, merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Nah, coordination and support action for global relate active and standardization itu mendefinisikan Internet of Things sebagai sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksfoliasi data, capture, dan kemampuan komunikasi. Sistem enduring and productive mendefinisikan sebagai dunia di mana benda-benda fisik diintegrasikan ke dalam jaringan informasi secara berkesinambung dan di mana benda-benda fisik tersebut berperan aktif dalam proses bisnis. FTP EPFOS mendefinisikan sebagai jaringan yang dibentuk oleh hal-hal atau benda yang memiliki identitas pada dunia maya yang beroperasi di ruang itu dengan menggunakan kecerdasan antarmuka untuk terhubung dan berkomunikasi dengan pengguna konteks sosial dan lingkungan. Nah, ini ada unsur-unsur IoT. Ada sensor, itu dia tanpa keberadaan sebuah sensor, IoT tidak dapat bekerja. Fungsi sensor itu untuk mengumpulkan data berhubungan dengan parameter yang sudah dimasukkan. Ada konektivitas. Menggunakan cloud data yang sudah terkumpul, sensor tersebut kemudian akan diproses dan jaringan internet harus dipastikan berfungsi dengan baik karena data yang didapat dari perangkat IoT baik melalui Wi-Fi, jaringan seluler, atau koneksi Bluetooth, semua membantu transfer data menuju cloud. Ada pengolahan data. Setelah data ditransfer ke dalam cloud, proses selanjutnya yaitu pengolahan data. Data yang terkumpul akan disimpan dan kemudian diproses untuk menghasilkan analisis. Perangkat yang terhubung dengan IoT ini dapat menghasilkan keputusan berdasarkan analisis yang ada untuk dilakukan tindakan yang sesuai. Nah, sensor. Dalam Internet of Things, jaringan perangkat pintar, sensor IoT ini memainkan peran penting pada dasarnya. Sensor-sensor ini diintegritas ke dalam perangkat seperti ponsel pintar, bel pintu, termostat, bahkan mobil dan lemari es untuk mengangkat data yang penting dan dibagikan secara real time pada penggunanya. Nah, ini ada IoT sensor, ada accelerometer, air quality sensor, biomedical sensor, kameras, chemical sensor, electric current sensor, flow sensor, Jeep compass, ada humidity sensor, level sensor, motion sensor, pressure sensor, proximity sensor, dan temperature sensor. Ada accelerometers. Accelerometer ini mencakup percepatan pada dasar perubahan kecepatan arah dan intensitas gerakan. Nah, bagaimana sih data dari sensor IoT yang digunakan? Accelerometer digunakan untuk mengumpulkan data dari perangkat yang terhubung, seperti perangkat yang dapat dikenakan peringatan medis, kamera, mobil untuk melacak aktivitas. Tablet ponsel cerdas juga mengadakan accelerometer untuk mengetahui kapan harus memutar tampilan berdasarkan orientasi fisik perangkat. Nah, ini ada air quality sensor. Sensor kualitas udara yang mengukur tingkat polusi karbon dioksida atau partikulat lainnya. Bagaimana data dari sensor IoT yang digunakannya? Nah, sensor kualitas udara ini mengumpulkan data tentang yang ada di udara dan mengirimkan tema ke cloud. Biasanya menggunakan perangkat dengan sensor kualitas udara sehingga mereka dapat mengakses kondisi kualitas udara secara real time. Nah, ini biomedical sensor. Ini sensor biomedis untuk mengukur tanda vital seorang, detak jantung, dan tingkat oksigen. Nah, kalau ini
Dia perangkat dan dikenakan seperti jam tangan pintar dan gelang, dapat dilengkapi dengan sensor biomedis. Perangkat ini mengkomunikasikan data yang mereka kumpulkan kembali kepada pemakainya sehingga mereka memantau kesehatan sendiri atau kepada perawat atau staf medis untuk memantau pasien dan orang yang dicintainya dalam jarak jauh. Nah, kamera dan sensor gambar menangkap data visual dan gambar. Nah, ini dia segala sesuatu mulainya dari lemari es pintar. Jadi kamera itu awalnya ternyata dari lemari es pintar. Sehingga keadaan otonom mengandalkan kamera untuk mengidentifikasi objek dan memantau lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada chemical sensor. Ini sensor kimia mendeteksi perubahan kimia seperti radiasi, tingkat pH di udara, ataupun cairan. Nah, sensor kimia ini digunakan untuk pemantauan lingkungan, seperti mendeteksi kebocoran bahan kimia pabrik. Mereka juga diintegrasi ke dalam perangkat dapat yang dikenakan memantau susunan kimia, seperti keringat, air liur, dan bahkan air mata untuk mendapatkan perawatan terpenting yang lebih tepat waktunya. Nah, ada electric current sensor. Sensor ini mengukur jumlah listrik yang mengalir melalui kabel. Mereka melakukan dengan memantau medan magnet yang dihasilkan arus di sepanjang kawat. Sensor arus ini sering digunakan untuk melacak konsumsi energi, untuk memantau sistem tenaga jarak jauh dan real-time menggunakan mengelola kebutuhan energi di tempat-tempat seperti pusat data. Humidity sensor, sensor kelembapan atau memantau kelembapan jumlah uap air di udara. Sensor ini sering digunakan dalam manajemen gudang cerdas, pengaturan industri untuk mengelola kenyamanan penggunaan energi dengan baik. Mereka biasanya dipasang dengan sensor suhu dan sensor lain seperti sensor air dan pemantau lingkungan jarak jauh. Ada proximity sensor. Sensor ini memantulkan radiasi inframerah atau gelombang ultrasonik ke objek untuk mendeteksi keberadaannya. Sensor jarak ini mirip dengan sensor gerak, juga menggunakan radiasi inframerah dan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak antara objek yang digunakan pada kendaraan. Kota pintar memantau untuk lalu lintas, pengaturan industri untuk melacak penggerakan orang, objek lain dalam sebuah pabrik. Nah, konektivitas IoT ini sarana yang digunakan untuk perangkat IoT yang dapat berupa apa saja dari sensor sederhana di pabrik hingga kendaraan dan dapat mengemudi sendiri dan mencakup aplikasi mulai dari lampu jalan hingga robot. Terhubung ke cloud, perangkat lain dan titik integritas seperti gateway IoT. Konektivitas IoT lah yang memberi nilai dari IoT dengan mengkomunikasikan data mereka untuk menggunakan tindak ambil layanan diberikan dan pendapat dihasilkan. Nah, peran konektivitas itu ada 3 persyaratan teknis utama bagi setiap perusahaan yang ingin memanfaatkan teknologi konektivitas adalah pertama cakupan, kedua efisiensi energi, dan ketiga kecepatan data. Ini ada low energy computation, high bit rate, dan bit rate conversion. Kekuatan teknologi seluler tradisional terletak pada data, kebanyakan di 4G dan 5G, dan jangkauan dengan desain kompleks yang dioptimalkan untuk pelayanan suara dan data konsumen massa. Teknologi jarak pendek seperti Bluetooth, Low Energy Blue, dan Zigbee berfokus pada kecepatan data, masa pakai baterai dengan mengorbankan jangkauan koneksi. Teknologi LPO seperti NB-IoT memberikan daya tahan dan jangkauan baterai yang unggul, namun sisi negatifnya itu adalah kecepatan datanya rendah. Nah, persyaratan teknologi ini dapat dikelompokkan kembali 3 kategori terkait teknis, komersial, dan ekosistem. Ini ada teknikal, untuk coverage-nya
Lanjut. Nah, pembandingan konektivitas IoT. Berbagai teknologi IoT menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang berbeda, tergantung pada sudut pandang teknisi komersial dan ekosistem. Perbandingan laporan teknologi konektivitas ini menggambarkan kekuatan dan kelemahan teknologi utama. Nah, ini gambar konektivitas teknologi yang ditulis bersama dengan Nord Stream. Contohnya ini. Pengolahan data. IoT memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan dan pemrosesan dan analisis data secara cepat dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, ini pertama ada pengumpulan data, terus ada pengiriman data, terus ada pengolahan data, kemudian analisis data, kemudian ada tindakan. Proses pengumpulan data. Nah, ini ada pendeteksi fenomena, terus kemudian kompresi ke data digital, terus kemudian terdapat penyimpanan sementara, dan lalu ada proses pengiriman data. Nah, tantangan dalam pengumpulan data. Kita harus tahu kesesuaian sensor, terus tahu akurasi datanya, terus ketersediaan energinya, dan konektivitasnya yang pasti. Proses pengiriman data. Ini ada pengumpulan dan proses dan pemrosesan. Nah, data dikumpulkan oleh sensor. Terus diperiksa koneksi jaringannya. Tentu perlu melalui jaringan yang baik. Jaringan yang baik itu bisa seperti WiFi yang 4G atau 5G atau jaringan seluler. Kemudian ini protokol pengiriman data diatur menggunakan protokol komunikasi yang aman yang pastinya seperti MQTT, HTTP atau COAP. Terus server atau platformnya, data tiba di server platform, dan server atau platform ini mengolah data dan menyimpannya. Kemudian penyimpanan data disimpan dalam basis data untuk pengolahan selanjutnya. Nah, metode pengiriman data kayak tadi ya, sebenarnya ada proses substrate model, ada request response model, batching and integrasi, dan prioritas. Tahapan pengolahan data IoT. Pertama ada penerimaan data, kemudian data melakukan ada pembersihan data. Ini kayak data yang tidak akurat atau noise atau data yang berbahaya itu biasanya perlu dibersihkan. Ada transformasi data. Nah, datanya diubah menjadi format yang sesuai dari grafik, label ataupun apa. Tuh, analisis data kemudian dianalisis dan mengidentifikasi pola, tren, wawasan atau hal yang berharga. Ada visualisasi data. Wawasan yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk visual. Ada interpretasi dan keputusan. Nah, wawasan ini digunakan untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan yang lebih lanjut lagi. Nah, ini ada teknik pengolahan data IoT. Pertama ada analisis deskriptif, terus ini menggambarkan karakteristik secara statistik. Ini analisis pemetaan. Ini dia menggunakan data geobasis untuk mengambil lokasi atau perubahan wilayah tersebut. Kemudian ada analisis prediktif. Ini menggunakan algoritma untuk meramalkan perubahan masa depan berdasarkan histori. Ada analisis pemrosesan sinyal. Prosesan sinyal itu menggunakan teknik proses sinyal untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu. Ada machine learning menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terikat. Ini ada implementasi Internet of Things. Ada yang tadi seperti sebutan ada smart city, smart mall, smart traffic, environment, ada security engineering, ada retail, logistik, industry control,
Ada smart architecture, smart animal farming, smart water, smart metering, baking industry, e-health, dan home automation. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu bab 2 tentang teknologi dalam jaringan IoT. Nah, ini seluler 4G. Ini jaringan dalam IoT yang tadi sebelumnya saya bilang, itu dia mentransfer data harus membutuhkan yang pasti jaringan yang baik. Jadi bisa seluler 4G atau 5G, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee atau LoRaWAN. Nah, ini ada keuntungan teknologi jaringan dalam IoT. Konektivitasnya yang luas dan global, penggunaan energi yang efisien, skalabilitas untuk jaringan besar, dan kinerja andal dan cepat. Konektivitas yang luas dan global. Ini keuntungan utama teknologi dalam jaringan dalam konteks IoT dan kemampuannya untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global. Nah, terus manfaat konektivitas yang luas dan global. Tentu saja ada skala yang luas, koneksi tanpa batas, dan kerjasama antar negara juga bisa. Contoh penerapannya, sistem pelacakan kontainer di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, memastikan pengiriman yang tepat waktu, efisien dalam rantai pasok. Nah, ini contohnya application of smart container. Nah, ini ada benefit of leveraging LoRaWAN smart container tracking. Ini pemantau waktu yang nyata menggunakan teknologi LoRa, mengirim kontainer, meningkatkan visibilitas, keamanan, manajemen krisis, layanan pelanggan, dan efisien rantai pasokan sambil mengurangi biaya yang terkait dengan kerusakan atau kehilangan kontainer. Nah, ini ada penggunaan energi yang efisien. Salah satu manfaat krusial dan teknologi jaringan dalam ekosistem IoT yaitu mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Nah, penting karena banyak perangkat IoT yang beroperasi dengan daya baterai terbatas, bahkan menggunakan energi dari sumber yang terbaru. Pentingnya efisiensi energi. Ada Prolets Better Life, yaitu dirancang untuk hemat energi, menggunakan perangkat IoT memiliki masa pakai baterai yang lama. Pengurangan daya tampak lingkungan, mengurangi kebutuhan energi, teknologi jaringan dan efisien membantu mengurangi dampak lingkungan akibat produksi dan penggunaan energi. Biaya operation rendah. Secara efisien, energi mengurangi biaya operation karena menggunakan energi yang lebih rendah, terutama dalam skala yang besar. Contoh penerapan, ada smart grid. Ini adalah kombinasi antara teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dengan perangkat lunak untuk mengontrol sistem tenaga listrik. Dalam penerapannya, dia menggunakan sensor dan metering. Sensornya berfungsi untuk memantau penggunaan listrik dengan cerdas seperti sensor gerak dan mengatur lampu menyala ketika orang di sekitar. Nah, ini meteringnya itu mengukur penggunaan energi secara real time dan mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien. Smart grid ini berguna dalam perusahaan untuk menghemat energi dan biaya operasional. Ini contoh penerapannya itu smart grid. Nah, skalabilitas untuk jaringan besar. Keunggulan utama jaringan ini dalam koneksi IoT adalah kemampuan untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengolah jaringan besar dan perangkat yang terhubung. Kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau kehandalan. Nah, ini keuntungan skalabilitas, pertumbuhan tanpa batas yang dapat diskalakan memungkinkan pertumbuhan ekosistem IoT tanpa batas, perkembangan tanpa batas,
implementasi kecil seperti rumah pintar, hingga skala besar seperti kota pintar, teknologi jaringan yang dapat diskala memenuhi kebutuhan berbagai tingkat kompleksitas. Efisiensi dalam pengolahan. Skalabilitas yang baik, pengolahan jaringan menjadi lebih efisien karena infrastrukturnya dapat diatur dan diperluas dengan mudah. Untuk penerapannya, ada smart energy, smart mobile, smart water, smart public, smart building, smart data center. Itu dijadikan satu menjadi smart collaboration. Kinerja yang handal dan cepat. Ini merupakan utama teknologi dalam jaringan konteks IoT, kemampuannya untuk menyediakan kinerja yang handal dan respon dan cepat dan mendukung pertukaran data efisien antara perangkat. Nah, kinerja yang tepat bisa respon keuntungannya itu respon tepat waktu. Terus pertukaran datanya lancar dan konsisten operasional. Contoh penerapannya, jaringan sensor medis dalam lingkungan rumah sakit, melakukan kinerja cepat dan handal untuk memantau pasien, mengirim data secara virtual secara instan. Nah, ini tantangan teknologi jaringan dalam IoT. Ada latest dalam transmisi data, keamanan dan privasi data, interoperabilitas perangkat, pengolahan jaringan yang kompleks. Inovasi dan perkembangan. Integritas 5G untuk koneksinya super cepat, pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik, penggunaan AI menggunakan jaringan kompleks. Nah, itu tadi pembahasan tentang bab 1 dan bab 2. Semoga dapat dimengerti dan maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.